Oke, teman-teman, selamat malam. Ya, akhirnya Zoom kita mulai di malam ini. Kita ingin membahas tentang bisnis percepatan. Yang bisnis ini adalah bisnis terbarunya Bosman Mahdiku, dan kabar baiknya dibuka open kemitraan. Bagi teman-teman yang ingin bermitra dengan Bosman Mahdiku, dengan circle-circle-nya beliau, orang-orang buat beliau yang siap mementoring, siap membimbing teman-teman sampai menghasilkan. Nah, kenapa dibilang bisnis percepatan? Saya izin share screen ya. Kenapa sih bisnis ini dibilang bisnis percepatan? Dan apakah layak diperjuangkan? Mari kita simak bareng-bareng untuk pemaparan bisnisnya. Saya izin share screen ya teman-teman ya. Oke, layar saya aman teman-teman. Jika layar aman terlihat, boleh di share di kolom komentar. Oke, terima kasih. Ya. Nah, bisnis percepatan bareng Bosman Mahdiku. Gitu ya. Kenapa dibikin percepatan? Karena pada fakta realita ya, saat ini kenaikan gaji tidak sebanding dengan kenaikan harga properti. Ya. Dan ini yang membuat orang-orang generasi Z atau orang-orang para karyawan itu kesulitan untuk membeli tanah, bahkan membeli rumah. Karena kenaikannya nggak sebanding. Jadi harga properti apalagi kalau di Jogja, di Sleman gitu ya, kenaikannya seperti apa. Tetapi kenaikan gaji yang dinanti-nanti setiap tahunnya hanya seberapa, gitu kan. Sehingga membuat gimana ya caranya biar punya rumah. Kalau impiannya adalah rumah, kalau impiannya adalah kendaraan, mobil, gimana caranya ya? Berapa tahun lagi bisa tercapai? Dan untuk percepatan income, faktanya adalah dalam waktu 1 tahun, orang tidak bisa naik gaji sampai 4 kali lipat misalkan. Ya, 4 kali lipat tidak bisa naik dalam setahun tanpa naik jabatan. Tetapi kalau dalam bisnis Bosman yang terbaru ini, teman-teman dalam waktu 1 tahun bisa naik 10 kali lipat pun bisa. Ya, teman-teman yang cetak sendiri angkanya mau income berapa. Jadi bisnis ini adalah bisnis percepatan. Nah, contohnya ada rumah seharga 2M gitu ya. Kira-kira kapan tercapainya kalau hanya mengandalkan dari single income dari gaji yang naiknya 1 tahun sekali yang nggak seberapa. Tetapi properti kenaikan setiap tahunnya, oh ngeri sekali. Artinya, ya saya amati misalkan contoh di Jogja itu orang-orang yang mampu membeli properti rata-rata justru malah pendatang, orang-orang yang berbisnis, orang-orang yang mohon maaf sebagai karyawan, sebagai asli Jogja, karena saya dulu juga pernah menjadi supervisor di Jogja di salah satu minimarket terbesar di Indonesia ya. Kalau nggak si merah ya si biru lah. Saya amati para karyawan mereka kesulitan untuk punya rumah, kecuali dapat warisan, karena ya kenaikan gaji nggak seberapa. Jadi makin ke sini gimana ya cara dapat rumah gitu ya, untuk punya tempat tinggal sendiri gitu. Nah kemudian kita sama-sama tahu bahwa kita nggak bisa menarik mundur waktu yang sudah terjadi, kita bisa ambil hikmahnya, dan kita sama-sama tahu bahwa seiring berjalannya hidup kita akan semakin menua, betul ya. Semakin hari semakin tumbuh dewasa dan menua. Dan faktanya semakin tua itu kebutuhan hidup justru semakin meningkat. Misalkan apa? Suplemen kesehatan, ya kan? Itu pasti meningkat. Ya. Kemudian IAB yang lainnya, mungkin alat bantu dan lain sebagainya. Itu. Namun faktanya juga adalah ketika semakin tua itu income atau kemampuan mendapatkan income justru rata-rata kebanyakan semakin menurun. Padahal kebutuhannya semakin naik. Dan ini yang saya sadari waktu tahun 2016 dulu, ketika saya dapat nasihat dari seorang sahabat, akhirnya saya memutuskan resign dari pekerjaan. Karena ya saya nggak tahu apakah saya dipakai sama guru berapa, kalau saya di-cut dari manajemen, dari perusahaan, saya nggak ada sumber income lain, padahal biaya anak sekolah lagi tinggi-tingginya, biaya hidup lagi tinggi-tingginya dan semakin tinggi, seperti apa nasib saya waktu itu. Untungnya saya berani spekulasi, tapi teman-teman di sini bukan untuk mengajarkan resign, jangan.
Dulu saya resign konyol, tapi teman-teman di era sekarang itu kita bisa punya multiple income. Kalau dulu susah banget. Nah, kemudian kalau kita ingat masa pensiun, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, di usia 80 tahun nanti, kira-kira pilih gambar yang kiri atau yang kanan? Kira-kira pilih gambar kiri atau yang kanan? Nah, teman-teman pilih yang mana nih? Kiri. Ada yang pilih kanan? Kita aminkan bersama-sama. Yang kiri ya, happy, bahagia, bersama pasangan, masih romantis gitu ya. Dan tinggal menikmati hasil. Kalau yang kanan ini bisa jadi sudah seorang diri, masih bekerja keras, tinggal di rumah yang biasa gitu ya. Nah, saya doakan malam ini teman-teman menjadi niatan yang direstui oleh semesta. Dan tadi sebelum mulai acara kita sudah belajar tentang self-talk. Katakan saja setiap hari selama 30 hari dan lihat kehidupan teman-teman yang datang. Ya, yang ngomong adalah Bosman Mardigu. Beliau pakar dari pikiran bawah sadar yang bisa meng-create sebuah realita. Jadi ketika kita self-talk, sering memikirkan hal yang baik, ya kita akan menuju ke arah kehidupan itu. Oke, jadi sepakat kita pilih yang kiri ya. Nah, ini teringat dengan pelajarannya Pak Mardigu tentang atomic habit. Ya, atomik itu adalah partikel-partikel kecil, kebiasaan, perilaku-perilaku kecil yang diulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan dan menentukan hidup mau ke arah mana. Nah, sekarang teman-teman boleh membayangkan di usia 80 tahun nanti kira-kira saya di posisi mana? Kira-kira saya sedang apa di usia saya 80 tahun nanti? Seandainya diberi umur panjang ya. Karena umur adalah misteri, kita tidak pernah tahu. Dan ini saya copy paste dari apa yang disampaikan Pak Mardigu di salah satu grup NLP Jogja. Kemudian di YouTube-nya tadi juga kita sudah bersama-sama. Nah, kira-kira usia 80 tahun nanti kita seperti apa? Apakah rebahan di rumah sakit? Atau mungkin duduk sendiri, kesepian di kursi goyang? Atau mungkin masih bekerja keras demi mendapatkan uang? Atau mungkin di panti jompo tanpa ada yang jenguk gitu ya? Atau berjalan bergandengan tangan dengan soulmate di pantai, lagi rekreasi, menikmati masa-masa hari tua. Ya, apapun yang Anda bayangkan, tidak ada yang salah dan memungkinkan bisa terjadi. Tinggal self-talk-nya seperti apa, kemudian atomiknya seperti apa, tindakan-tindakan kecil yang diulang-ulang seperti apa. Oke, dan ini pelajaran berikutnya yang saya tularkan juga dari Bosman Mardigu, ya. Izin menyampaikan bahwa zaman dulu orang spesialis saja sudah bisa berhasil, ya, menguasai satu bidang saja sudah berhasil. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang, itu harus multi talent. Ya. Orang spesialis itu sekarang jadi orang biasa. Orang-orang luar biasa adalah orang-orang yang multi talent. Kemudian single income, zaman dulu sudah bisa buat hidup. Sekarang single income berat untuk hidup. Maka sekarang harus apa? Multiple income. Jadi di pelajaran kelas RTB itu kita diajari semua nih tentang hal seperti ini. Dulunya saya bekerja keras untuk uang, ngejar-ngejar uang, karena belum tahu ternyata harusnya itu uang yang bekerja keras untuk kita. Dan kerja keras orang diri itu nggak enak. Dari menjadi circle-nya Bosman, saya belajar tentang kerja tim, tentang kolaborasi, tentang kerja bareng-bareng. Karena dengan kolaborasi itu banyak ide, banyak visi misi, kemudian banyak sekali hal-hal yang bisa saling melengkapi. Seperti di tim saat ini ada yang jago digital marketing, ada yang jago leadership, ada yang jago desain, dan lain sebagainya. Itu saling kolaborasi untuk menghasilkan hasil yang besar. Dan sukses sendiri itu nggak enak, teman-teman. Sukses sendiri itu nggak enak. Enaknya sukses rame-rame. Apalagi kalau teman-teman nih posisinya adalah bisa membantu orang yang awalnya dari bawah untuk naik sebagai pemenang untuk freedom finansial.
pasti kebahagiaannya jauh lebih besar dari apa yang mendapatkan uang. Ya. Jadi marilah kita sukses rame-rame bareng Bosman Mardigu. Nah, kalau teman-teman belum memahami atau belum mengenal siapa Bosman, itu silakan ketik di YouTube. Beliau sering bikin konten-konten yang edukatif, yang menggemaskan ya, terkait pajak, terkait apa kemarin yang terbaru kebakaran apa namanya di Pertamina ya, dan lain sebagainya. Beliau juga sering diundang podcast. Terakhir itu diundang Rhoma Irama, dan itu lucu-lucu menggemaskan ya. Nanti teman-teman habis ini tonton aja deh. Dan ketika lihat YouTube-nya Bosman Mardigu, saya itu teringat dengan Newman, seseorang yang punya pemikiran baru, kemudian kritik yang memberikan solusi, dan rakyat gimana sih biar sejahtera. Dia juga punya panti asuhan yang sudah ribuan orang dibantu, dan setiap bulannya untuk biaya makan saja itu 3 miliar lebih. Gitu. Jadi visi misi beliau untuk mensejahterakan rakyat itu benar-benar nggak hanya sekedar kata-kata, sedikit kontribusinya membuat rumah panti asuhan untuk menyindir bahwa pasal 34 ini nggak berjalan di Indonesia, atau ada yang hilang dari Pancasila sila kelima. Nah, saya sendiri mengenal Bosman Mardigu berkat dari membaca buku Sadar Kaya, dan saya belajar bagaimana uang datang kepada saya, bagaimana saya dulu salah dalam self-talk, dalam berafirmasi, sehingga saya bekerja keras untuk uang. Dan waktu membaca bukunya beliau, saya sangat yakin bahwa suatu saat saya bisa ketemu dengan penulisnya. Akhirnya bisa ke beberapa kelas, dan kemarin terakhir ketemu di Bekasi. Ya, sudah seperti sahabat, kita sharing bareng, ngobrol bareng tentang bisnis, dan beliau sangat humble, sangat welcome sekali ya. Ini wajah-wajah capek habis misi acara. Oke, mungkin ada yang belum kenal saya sedikit. Saya menggeluti bisnis online sejak 2016, mentor bisnis online, kemudian mentor tentang TikTok juga, dan personal coach di happiness mindset dan hoki protokol, kemudian certificate hipnoterapis, certificate modern metaphysical hypnosis. Saya seorang YouTuber juga, tinggal di Jogja, dan saya punya impian punya gelar di RSSH dari gara-gara baca buku Sadar Kaya. Walaupun saya hanya lulusan SMA, tapi saya pengen punya gelar di RSSH, artinya di rumah saja bisa sugih gitu. Mengerjakan sesuatu yang disenangi, banyak waktu dengan keluarga, dan banyak uang, walaupun belum seperti Raffi Ahmad ya, tetapi dibandingkan saya bekerja dulu sebagai supervisor ya sudah jauh lah. Gitu ya. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud atau yang dibahas di awal tentang bisnisnya Pak Mardigu sebagai bisnis percepatan adalah tentang bisnis right owner atau dikenal sebagai BRO. Nah, BRO ini adalah hak bisnis kemitraan, dan saat ini ada 3 produk. Yang pertama ada RTB, Road to Billionaire, ini kelasnya Bosman yang terakhir di tahun ini. Kemudian ada Microgold, Emas Mikro, lalu next-nya ada beberapa produk lain seperti Powerbank, Swasta, dan sebagainya. Nah, saya ingin bahas tentang RTB dulu. Jadi RTB itu membahas tentang Road to Billionaire, menceritakan Pak Mardigu, kisahnya dari yang awalnya minus 5 miliar per bulan, dalam waktu cepat bisa menjadi seorang bilioner. Kemudian teman-teman juga akan dites yuk kayaknya apa, bagusnya berpartner dengan orang tipe apa, supaya bisa menghasilkan kolaborasi dan juga income yang besar. Kemudian diajari juga bagaimana untuk menjadi master of money, bukan lagi bekerja keras untuk uang, tetapi uang yang bekerja untuk kita. Kalau keuntungannya lagi, teman-teman dapat circle baru, banyak business owner, banyak pebisnis, banyak orang-orang hebat yang ada dalam satu kelas, dan siapa tahu teman-teman bisa berpartner dengan mereka juga. Kemudian ada coaching lanjutannya juga, 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, Bosman mengadakan Zoom after kelas RTB, lalu teman-teman ikut RTB dapat gratis bro, gratis hak bisnis kemitraan. Yang tanggal 11 ini ada di Jakarta ya, jadi sayangnya ini adalah tahun terakhir Bosman Mardigu mengadakan kelas offline. Tahun 2024, Bosman Mardigu akan pensiun dari semua kelas offline. Jadi teman-teman yang ingin di coaching beliau dalam sebuah kelas offline, silahkan hadiri RTB. Ya. Malang sudah, kemudian Jakarta nanti tanggal 11 Maret. Lalu Bali ini belum fix ya teman-teman ya.
Bali ini belum fix. Yang sudah fix adalah Jakarta. Jadi bagi teman-teman yang bisa ke Jakarta, silakan hadir di sana. Kenapa? Karena rumus sederhana mengubah hasil adalah mengubah sumber informasi dan circle. Jadi kalau pengen hasilnya berubah, pastikan sumber informasinya berubah. Kalau sumber informasinya itu saja, otomatis ya tahunya hanya begitu-begitu saja, dan hasilnya ya gitu-gitu aja. Maka diperlukan sumber informasi baru. Oh, ternyata ada cara begini. Ternyata bisa dengan cara ini. Ternyata ada cara lain untuk menghasilkan income. Kemudian circle juga sangat mempengaruhi. Ketika teman-teman punya ide bagus, ide brilian, punya impian, kalau teman-teman di circle orang yang tidak mensupport, atau circle-circle yang kurang bagus, ya akhirnya nggak ada yang memberikan tenaga lebih, nggak ada yang memberikan energi lebih, sehingga ya nggak jadi sumber informasi tidak didukung oleh circle. Nah, teman-teman dengan mengikuti kelas FTP itu, teman-teman dapat sumber informasi dan circle baru, di mana semua orang di situ pengen financial freedom. Dan informasinya diberikan langsung oleh Bosmin Mardigu. 1 hari full beliau yang mengisi kelasnya. Investasinya berapa sih ya? Kalau CEO Mastermind itu sekitar 12 jutaan, MMBC 7,5 juta. Nah, kalau RTP itu hanya 2.950.000. Itu pun masih dapat 1 bro atau hak bisnis kemitraan. Dan kemarin teman-teman di Malang sudah pada klaim ya. Tapi ingat ya, ini tahun terakhir. Tahun terakhir Bosmin Mardigu mengadakan kelas offline. Dan Jakarta tinggal 2 hari lagi. Besok saya berangkat ke Jakarta. Teman-teman yang daftar malam ini, nanti silahkan chat saya untuk saya beri free emas. Teman-teman daftar lewat siapapun yang mengundang malam ini. Kalau teman-teman daftar malam ini, besok di Jakarta ketemu saya, tagih emas gratis dari saya. Oke? Karena hanya Sultan yang bagi-bagi emas. Dan berikutnya, produk kedua adalah microgold. Ada 3 model bisnis. Yang pertama adalah sebagai pendukung bisnis saat ini. Kemudian sebagai reseller, bagi teman-teman yang suka jualan dan jago jualan, dan bangun tim untuk dapat passive income bagi teman-teman yang sukanya bisnis networking, sukses bareng-bareng. Jadi Bosman menyediakan 3 konsep bisnis atau 3 model bisnis. Oke, sebagai pendukung bisnis saat ini, jadi microgold ini bisa didesain, bisa di custom desain sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan pengen, misalkan punya cafe shop gitu ya, untuk punya cafe. Nah, teman-teman bisa branding dan di dalam tengahnya ini bisa dikasih emas, lalu dikasih tagline ngopi sambil nabung emas. Kemudian emas microgold itu yang emas kecil 0,01, 0,02, 0,05 itu bisa ditukar antam setelah terkumpul 5 gram. Jadi kalau warung kopi atau kafe gitu ya, memberikan hadiah, misalkan pembelajaran 100.000, berikan hadiah emas mikro, dan segini ini HPP-nya hanya 11.000 teman-teman kalau sudah mitra. Ketika diberikan kepada seseorang, kira-kira difoto nggak? Karena dapat kartu yang ada emasnya, bisa ditukar antam. Ketika difoto, biasanya anak-anak zaman sekarang diupload nggak di medsos? Ngopi di sini dapat emas gratis, gitu ya. Otomatis brandnya naik. Berikutnya, dia ngomong nggak sama teman-teman yang lainnya, cerita nggak sama teman yang lain, ngopi di Kopi Tenan, misalkan, ngopi di Kopi Tenan itu dapat gratis emas, loh. Yuk ngopi di sana yuk. Gitu. Artinya apa, teman-teman? Budget marketingnya sudah hanya sekitar 11 ribuan. Gitu. Kemudian yang terakhir, di sini ada tulisan kumpulkan hingga 5 gram untuk tukar dalam bentuk emas antam. Artinya ini mengikat customer. Kalau dia belum 5 gram, dia kemungkinan besar akan tidak pindah ngopi. Misalkan pindah hanya sesekali karena dia ingin mengumpulkan emas. Sampai kalau di Jogja banyak mahasiswa ya, jadi selama nanti lulus kuliah sudah punya emas, misalkan emasnya 10 gram, ya sudah bisa untuk modal bisnis itu. Kemudian ini contoh saya yang branding untuk kelas TikTok saya, lalu kartu nama. Nah, nanti saya akan bagikan kartu nama saya buat teman-teman, contoh kartu nama yang ada emasnya seperti apa. Ya, teman-teman di Jakarta silahkan hubungi saya ya, temui saya, nanti saya ada di sana di RTP Jakarta. Nah, bagi yang punya bisnis ya, untuk pendukung di saat ini, saya hanya berpesan satu hal, jangan sampai kompetitor duluan ya. Karena setiap minggu saya share informasi ini, kalau kompetitor duluan ya sayang banget. Gitu. Kemudian untuk income reseller ya, jago-jago jualan, enaknya microgold itu tidak ada sistem berlapis.
nggak ada dealer, distributor, atau agen, jadi nggak perlu keluar uang banyak untuk dapat harga lebih murah. Ambil paket termurah pun ya dapat harga yang termurah juga. Jadi berapapun bisnis kemitraan yang diambil, harga mikrofuelnya langsung dapat yang termurah, sehingga bisnis ini tidak dimonopoli dan bisa ditukar dalam bentuk antam ya kelebihannya. Nah, ini contoh kemarin saya nuker antam senilai 15 gram. Jadi kartunya saya kirim ke kantor, lalu kantor ganti kirim saya emas antam. Nah, yang konsep ketiga adalah tentang bangun tim, ya, tim reseller. Jadi kalau teman-teman timnya sudah besar, teman-teman itu bisa punya passive income kurang lebih 100 jutaan per bulan jika timnya sudah semakin besar, gitu ya. Dan kenapa sih harus emas? Gitu ya? Kenapa sih harus emas? Karena harga emas itu cenderung naik, ya. Dan untuk kenapa harus emas ini, saya akan putarkan sedikit potongan video Bosman Mardigu saat Zoom dengan saya dan teman-teman sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi teman-teman boleh sekalian sedikit mengikuti, ya, sekitar ada 3 menit. Saya akan share video kenapa sih harus emas. Nah, mungkin di ujung terakhir saya mengingatkan teman-teman, tadi saya terpikir karena baru aja pembantu saya itu masukin anaknya nanti ke SD, terus dia nanya kalau swasta tuh berapa, kalau negeri berapa. Kalau negeri kan uang pangkalnya ada terus nggak bayar, terus kalau swasta katanya di Cibinong itu 5 juta Pak uang masuknya gitu ya. Atau saya bilang, oh iya 5 juta tuh ya kira-kira 5 gram emas. Saya bilang itu namanya GoFur. 5 juta 5 gram emas. Terus jujur deh, anakmu yang paling kecil nih ya, kan masih setahun. Dia 5-6 tahun lagi kan dia makan sekolah SD. Itu mungkin kalau masuk SD ini, ya which is kecil ya kemungkinan dia masuk SD swasta. Tapi mungkin negeri. Tapi maksud saya bilang, itu kira-kira 10 juta kali uang masuknya. Tapi gini, 5 juta rupiah sekarang kan 5 gram emas. 10 juta nanti tetap 5 gram emas. Gitu. Jadi pentingnya punya emas tuh itu. Atau kita kasih contoh, ini kalau ini buat teman-teman. Saya melakukan haji ONH Plus di tahun 2012, 10 tahun yang lalu, itu harganya 110 juta. Atau di gramasi emasnya 250 gram. Karena waktu itu 1 gramnya sekitar 500 ribuan. Jadi 250 gram emas. Sekarang ONH, sekarang 2022, itu 250 jutaan. Dan itu ya 250 gram emas. Jadi rupiahnya berbeda, tapi gramasi emasnya sama. Nah, jadi rasanya menurut saya nih, ngapunten teman-teman semua, solusi kita adalah nabung emas. Solusi kita adalah berbisnis, ya buka toko emas gitu. Solusinya berbisnis emas, ini pendapat saya. Dan emas menjadi nilai tabung. Sekali lagi, tadi kalau Anda punya anak mau ke sekolah SMP, mungkin uang masuknya, ini bicara swasta ya, adalah 10 gram emas gitu ya, atau 10 juta saat ini. Tapi 5 tahun lagi anak sekolah SMP, ya tetap 10 gram emas, cuma nanti 20 juta. Kalau Anda pakai rupiah belum tentu kekejar gitu ya. Jadi teman-teman dimanapun berada, kita prolog saya begitu, sahabat saya Mas Bimo ini orang yang luar biasa, karena beliau saat ini adalah the best di micro gold, bisnis networknya tumbuh sangat luar biasa, dan saya pikir Anda beruntung kalau Anda memiliki leader seperti Mas Bimo, karena di dalam bisnis ini adalah bisnis kebersamaan, dan bisnis yang terbaik adalah saling mengajar, saling asuh gitu ya. Dan Mas Bimo pertama mengajarkan, dan Anda yang diajari ya suatu hari akan mengajari. Jadi bisnis getok tular ini adalah lebih ke ilmu, lebih ke kebersamaan. Jadi saya pikir terima kasih Mas Bimo, Anda one of the best dari komunitas kita, dan insya Allah teman-teman dimanapun selamat menikmati paparan dari Mas Bimo. Sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi solusinya jelas ya, bahwa memang sebaiknya berbisnis emas, ya, nabung emas. Artinya kalau teman-teman sudah punya emas sekarang, ya, untuk mendidikan anak nanti, nggak perlu ngejar kenaikan rupiahnya. Karena biaya kenaikan pendidikan misalkan ya,
10 jutanya nanti, ya tetap 5 gram emas sekarang, yang sekarang 5 juta. Daripada ngejar kenaikan rupiahnya, mending siapin emasnya dari sekarang. Gitu, ya. Oke, saya lanjutkan sekitar mungkin 15 menitan lagi saya selesai, supaya nanti meminimalis pertanyaan. Jadi nanti ada pertanyaan sesi khusus, teman-teman sabar ya. Nah, ini realita harga emas teman-teman, tahun 90 itu hanya 25.000 per gram. Seandainya pada tahun 90 itu, Bapak Ibu semua, teman-teman semua punya 100 gram emas, sekarang nilainya berapa? Padahal 100 gram emas pada waktu itu hanya 2,5 juta. Nyesel nggak kenapa tahun 90 nggak beli 100 gram emas? Ya, artinya apa? Jangan sampai nanti di tahun-tahun berikutnya, iya ya, kenapa dulu nggak segera beli emas? Kenapa waktu Zoom dengan Mas Imo dan Pak Mandiku mengeluarkan statement bahwa pentingnya punya emas, kenapa saya nggak punya emas ya gitu? Coba dilihat tahun 2000 sudah 370.000 per gram dari 20.000 per gram. Kemudian tahun 2010 430 per gram. Tahun 2020 1 jutaan per gram. Pertanyaannya, tahun 2030 kira-kira berapa? Ya, saya ingatkan teman-teman, saya doakan supaya nanti tahun 2030 Bapak Ibu semuanya di sini tidak nyesel ya. Bersyukur waktu itu ikut Zoom dan segera beli emas atau segera berbisnis emas. Sehingga tahun 2030 nggak nyesel lagi. Karena seperti yang dikutip oleh Detikcom ya, harga emas dunia diprediksi naik tajam hingga 120% di tahun 2023. Ya, ini berita awal tahun kemarin, 3 Januari ya. Jadi ini nggak hanya sedikit orang yang ngomong bahwa harga emas memang realitanya selalu naik. Kemudian toko emas selalu ramai. Jadi teman-teman mau tanggal tua, tanggal muda, mau COVID, mau minyak goreng naik, BBM naik, pajak naik. Ya. Dan walaupun bayar pajak tapi ini gitu ya, nggak usah dilanjutkan ya karena lagi sensitif. Toko emas selalu ramai gitu ya. Saya ketika ngantar istri ke toko emas jam berapapun ya mesti ramai, tanggal berapapun tetap ramai. Jalan-jalan ke mall lewat toko emas ya tetap ramai. Ya. Dan problemnya adalah belum semua orang tuh mampu beli emas walaupun pengen, karena misalkan emas pecahan terkecil berapa sih 1 gram, 1 gram udah 1 jutaan, belum tentu orang punya uang segitu. Solusinya adalah microgold teman-teman. Microgold itu bisa beli emas dari 0,01 ya, jadi orang bisa nabung emas seharga sebelah ya, seharga gudeg di Jogja masih mahalan gudeg di Jogja ya, bahkan seharga rokok 1 bungkus masih mahalan rokoknya daripada emasnya ya. Dan ada lagi potensi teman-teman, banyak masyarakat belum teredukasi keuntungan menabung dalam bentuk emas. Coba teman-teman silahkan cek ya, 10 teman dekat saat ini, siapa yang rutin nabung emas? Berapa orang? 9, 8, 7, 1, 2, atau enggak ada? Kalau banyak yang belum sadar pentingnya nabung emas, ketika teman-teman punya bisnis emas, dan mengedukasi mereka, lalu mereka berbisnis emas atau membeli emas kepada Anda dapat cuan. Jadi ini putih potensinya berbisnis emas. Lalu kalau peta kompetisi, microgold ini harganya kompetitif, harganya seragam, tidak berlapis ya, dan belum digarap secara online serius. Lalu bisa ditukar dalam bentuk antam. Ya. Harga mitra 0,01 hanya 11.000. Harga umumnya 14.000, 0,02-nya 22.000, harga umumnya 27.000, dan harga mitra yang 0,05 55.000. Harga umumnya hanya 63.000. Kalau kita lihat di tempat lain, ada yang 0,01 gramnya itu 28.000. Kita hanya 14.000 harga umumnya. Kemudian 0,05 berapa? 79.000. Jadi ini sangat kompetitif, berani bersaing dengan yang lain. Kalau yang lain sudah banyak, bagaimana? Apakah bisa ditukar antam? Nah, kalau di microgold itu bisa. Dan teman-teman bisa ditukar antam, bisa ditransfer ke saldo dinaran. Dan ini saya kemarin ada saldo dinaran yang saya tarik ya dari ATM emas ya. Kalau narik
uang dari ATM sudah biasa, tapi kalau narik emas dari ATM, nah ini baru luar biasa. Teman-teman bisa datang ke kantor Dinaran di Jakarta, bisa trial juga. Misalkan punya mikrogold 5 gram, saya pengen ditukar ke saldo Dinaran, biar saya bisa narik emas dari ATM. Dan ini saya juga trial dan rasanya benar-benar wow sekali ya. Hanya scan QRIS, scan QR, kemudian input password, milih emasnya berapa gram. Saat itu saya pilih yang 2 gram, karena saldonya kan 5 gram. Jadi saya ambil 2 gram saja, 3 gramnya biar mengendap gitu. Nah, kita buka bareng-bareng, apakah kalau milih 2 gram, emasnya juga 2 gram. Yes, betul ya, 2 gram juga. Oke. Nah, mungkin sampai sini teman-teman ada yang sudah nangkep nih, wah ternyata bisnis emas cuannya gede nih, gitu ya. Ada yang mungkin pengen bisnis sendiri, pengen bikin reseller sendiri, bikin sistem reseller sendiri. Boleh nggak? Boleh. Saya nggak mau satu full, saya mau bisnis sendiri, biar cuannya buat saya sendiri. Boleh. Ini saya hitungkan perbandingannya. Kalau mau reseller mandiri harus beli domain hosting 2 jutaan setahun, ini aja yang paling murah. Artinya kalau membernya makin besar itu ya hostingnya harus ditambah lagi, harus di-upgrade lagi. Untuk reseller ada yang cuma 600 ribuan per tahun. Gaji admin CS karena nggak mungkin teman-teman handle sendiri. Kalau di Jogja katakanlah 2 jutaan, berarti setahun 24 juta. Gaji tukang packingnya juga sama, totalnya 50 jutaan. Ini belum sama kalau teman-teman pengen kontrak ruko dan lain sebagainya ya. Lalu kalau belum bisa bikin webnya sendiri, harus ada jasa kelola web, mungkin 10 juta tidak cukup kalau sistem reseller ya. Lalu biaya packingnya seperti apa, gunting, plakban, web dan lain sebagainya, upgrade hosting ketika sudah lemot, mentoring skillnya gimana, kalau teman-teman nggak bisa memberikan skill, mentoring skill harus hire orang, lalu modal produknya untuk reseller bagaimana. Ya, saya rasa 100 juta nggak cukup untuk bikin reseller mandiri. Tapi kalau teman-teman bermitra dengan Microgold hanya 2.950.000, teman-teman dapat semuanya. Dan misalkan dapat emasnya yang 0,01 senilai 2 gram ya. Jadi teman-teman bisnis kemitraannya senilai 2.950.000 dapat gratis emas 2 gram. Kalau dapatnya 0,01 sebanyak 200 piece, kalau dijual 15 ribuan biar nggak usah kembali 1.000, nilainya sudah berapa? 3 juta. Ya, jadi dengan 2.950.000 teman-teman sudah dapat semuanya ini. Nggak perlu gaji CS, nggak perlu gaji tukang packing, nggak perlu modal produk, nggak perlu ngurusin webnya, dan lain sebagainya. Lalu yang konsep ketiga adalah kerja tim, bagaimana teman-teman bisa punya 100 juta per bulan dalam waktu 1 tahun. Nah, ini hitungannya ya, bonus marketing yang masuk dalam percepatan. Nanti ada testimoni teman-teman, saya akan share mitra-mitra saya yang sudah berhasil mendapatkan bonus yang lumayan, hanya hitungan dalam 3 bulan ya. Dan ini bonusnya seperti bola salju, awalnya kecil, lama-lama belum jadi besar. Nah, jadi teman-teman kalau nanti ada mitra itu dimasukkan ke dalam grup sales A dan grup sales B. Jika ada 1 orang yang bermitra, maka teman-teman akan mendapatkan bonus referral atau bonus affiliate senilai 150.000 per titik bro. Kemudian kalau dapat 1 lagi bertaruh di kanan, di sales B ya. Bonus referralnya sama. Nah, kemudian kalau misalkan si merah ini bermitra melalui si kuning, maka si kuning yang dapat bonus referral. Tapi si merah ini tetap jadi timnya kita. Ya, seperti begitu juga dengan yang grup sales B. Kalau si kuning menemukan atau ada yang bermitra, si merah di sebelah B ini juga menjadi tim kita. Ya, dan seterusnya. Jika ada 3 bro, 3 bisnis sebelah kiri dan sebelah kanan, teman-teman dapat bonus tambahan lagi 450.000. Walaupun di sini bukan teman-teman yang mereferensi. Contoh si merah ini dari si kuning, si putih dari si merah. Teman-teman hanya mereferensi 1 orang. Tapi ketika grup salesnya berkembang, teman-teman setiap 3 di kiri, 3 di grup A, 3 di grup B, teman-teman dapat 450.000. Namun ada batasan flash out-nya 30 pasang per hari atau senilai 4.500.000. Jadi satu bisnis kemitraan, batasan maksimal income per harinya dari bonus ini adalah 4.500.000.
Nah, kemudian ada juga bonus strong group sales, syaratnya adalah sudah ada 51 bro di kiri dan di kanan. Biasanya group sales kan tidak seimbang ya. Contoh yang grup sales A atau yang kiri ini sudah besar, yang kanan belum, tapi sudah mencapai 51, maka setiap satu titik bisnis ini, teman-teman dapat bonus lagi senilai 25.000. Ya, misalkan 130 di kiri dan di kanan, ada 51, berarti sisanya adalah 81 kali 25.000. Teman-teman dapat bonus lagi tambahan 2.025. Walaupun tim ini bukan teman-teman yang mereferensi, bisa jadi si merah, bisa jadi si putih atau si kuning. Dan bonus ini dibayarkan setiap kelipatan 10 titik. Ya. Kalau yang tadi, yang bonus 4,5 juta itu dibayarkan setiap hari Rabu. Nah, ini contoh komisi bro yang saya punya. Ada yang 27 juta, ada yang 19 juta, ada yang 18 juta, ada yang 31 juta. Dan saya punya 25 bro. Saya mau bikin 31 bro. Jadi sekarang saya baru punya 25 bro. Dan setiap bro itu punya bonus-bonusnya. Ini hanya saya tampilkan 4 ya. Karena kalau saya tampilkan banyak nanti ini lagi musim pajak, walaupun saya taat bayar pajak ya. Walaupun pajaknya buat beli titik-titik ya. Lanjut lagi lah. Ya nanti kebablasan. Dan teman-teman di Microgold ini Bosman juga sangat menghargai prestasi teman-teman. Kita bisa berangkat cruise bareng-bareng Bosman Mardigu dan nggak hanya sekedar jalan-jalan. Tapi teman-teman juga dapat ilmu. Pertama, dikasih tahu caranya punya duit, nanti di cruise bagaimana supaya duit itu berlipat ganda lagi. Duit itu yang bekerja untuk kita, itu akan dibahas di cruise bersama Bosman Mardigu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ada 50 bro di kiri dan di kanan sebelum 15 Maret, sekitar 6 hari lagi. Ya. Dan ini beberapa teman yang sudah qualified, termasuk Mas Fajri Nur juga sudah qualified. Ya, ini contoh komisinya Kak Paula, ini punyanya Kojo. Dan saya waktu minta contoh komisinya agak kaget ya, karena minggu kemarin itu senilainya nggak segini. Coba saya izin cek minggu kemarin dulu ya. Saya minggu kemarin pakai slide yang berbeda. Saya pengen cek minggu kemarin itu berapa ya. Soalnya tadi waktu saya minta, loh kok naiknya lumayan banyak. Padahal baru berjarak 1 minggu. Coba saya cek. Nah, minggu kemarin berapa? 18.900.000 dan juga 10 jutaan. Sekarang berapa? 29. 18,29. Naik 10 jutaan lebih teman-teman. Dalam 1 minggu ya. Dalam 1 minggu. Kalau Infojo naik sekitar 7 jutaan dalam 1 minggu. Karena ya inilah yang dinamakan bisnis percepatan. Dan salah satu yang qualified terus ada juga Mas Papin. Ya, Kak Papin ada di ruangan kah? Kak Papin suaminya Kak Paula. Kalau ada boleh open mic. Ada Kak Bimo, ada. Oke, silahkan share testimoni berbagi buat teman-teman bagaimana pengalaman menjalankan microgold ini, bro ini, sehingga Mas Papin ini qualified juga untuk naik plus bersama Bosman Mardigu. Silahkan Mas Papin, 5 menit saya berikan waktu untuk share buat teman-teman. Oke, terima kasih banyak buat Kak Bimo waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Papin. Saya asli Sukabumi, sekarang domisili di Jakarta. Ini sedikit sharing buat teman-teman. Satu, kita harus tahu apa goals kita. Itu sih. Goals kita tuh misalkan contoh, saya tuh pengen mengumrohkan orang tua saya pengen sekolahin anak-anak saya ke luar negeri sampai fakultas umum yang tinggi-tinggi, saya pengen membelikan ataupun membelanjakan istri setiap bulan sekian. Dan goals yang lainnya juga atau finishnya apa. Selama saya masuk microgold ini, banyak rintangan, yaitu buat saya pribadi kayak pembelajaran ya Om Bimo ya.
Jadi kadang saya mempresentasikan tentang micro goal, belum apa-apa udah ada yang bilang, wah ini gini gini gini. Tapi saya sendiri tidak turun semangat ataupun down mental gitu kan. Nggak jadi, aduh gimana ya, bener juga ya, jangan sampai seperti itu. Terus kesini saya mulai diskusi, terutama dengan Kak Bimo. Terima kasih banyak ilmunya, sharingnya. Kita dikasih tahu tentang gimana caranya hypnosis selling seperti itu dan lain-lainnya juga. Saya mulai terapkan. Saya ketemu sama orang-orang. Saya coba ngobrol secara religi ya, Om Bimo ya kalau sebutan saya. Secara religi. Oh ternyata banyak orang tuh ingin berbisnis, tapi permasalahannya misalkan di modal. Terus saya kasih tahu kenapa. Oh saya modalnya ada, cuman saya dipakai ini. Saya ceritakan peluang bisnis di micro goal tuh benar-benar besar banget. Ada gak sih modal kecil tapi menghasilkannya besar? Gak ada lah. Yang ada saya punya gerobak bakso sekian, saya belinya sekian, franchise-nya sekian, terus sampai sekarang udah balik modal. Belum sama sekali. Oke, saya jelaskan perlahan-lahan sampai dia ngeh, dan alhamdulillah masuk jadi mitra micro goal. Berjalan ke sini, mulai tuh tahu ahanya. Kenapa? Kita tuh seolah-olah punya produk sendiri. Gimana caranya kita jual produk kita sendiri, seolah-olah produk kita tuh yang paling bagus dengan yang lain. Jangan sampai kita tuh kalau bahasa Sundanya tuh mang-mang ataupun setengah-setengah dengan produk kita sendiri. Jadi benar-benar kita tuh harus 100% percaya dengan produk kita sendiri. Satu, karena saya kan udah masuk kelasnya Bosman, Pak Mardigu, pas waktu MMBC, Millionaires, MLP, dan sering ketemu juga kan, pas waktu acara Reboan. Jadi saya percaya, ownernya ada Pak Mardigu Wowi, PT-nya ada Sakabumi Aurum, lokasinya saya tahu karena saya domisili di Jakarta, di STC. Terus fisiknya juga kelihatan bahwa ini emas gitu loh. Apalagi yang mau mesti diragukan gitu Om Bimo. Benar kata Om Bimo tadi bilang ya, kenapa nggak nabung dari sekarang lewat emas gitu. Kebayang nggak sih kalau kita misalkan tahun ini ataupun hari ini kita beli micro gold, contoh misalkan ada orang itu kayak gini, aku nggak mau jualan, aku pengennya nabung aja dikumpulin karena saya suka dengan aksesoris ataupun suka dengan emasnya. Kumpulin mungkin 5 tahun yang akan datang, harga rupiahnya naik, gramasinya tetap segitu gitu loh. Dan sampai sekarang saya udah mencapai cruise itu satu berkat adanya tim. Jadi saling bantu-membantu, satukan visi misi, gimana caranya kita kayak bareng, berangkat bareng. Itu aja sih Om Bimo dari saya. Yang penting kita optimis bahwa produk ini benar-benar baik buat kita dan bisa membantu orang lain. Itu sih kuncinya Om Bimo. Terima kasih Om Bimo waktunya. Oke, thank you Mas Papin testimoni dan inspirasinya. Jadi teman-teman Mas Papin itu yang mana sih gitu ya? Mas Papin itu yang ini ya. Ini Kak Paula nih istrinya dan anaknya ikut diajak cruise ya, karena dapat tiketnya udah dapat 3 kalau nggak salah ya, atau sudah nambah lagi. Ya, jadi ini Kak Papin yang ini suami istri berangkat naik cruise ya, katanya mau berbulan madu lagi di cruise. Jadi teman-teman bisa berjalan-jalan sama keluarga, sama orang-orang yang disayangi, bareng Bosman dan dapat ilmu juga. Nah, 5 menit lagi teman-teman saya selesai, saya izin melanjutkan bagaimana caranya sih bermitra. Jadi teman-teman, cara bermitra silakan menghubungi siapa yang memberi informasi Zoom malam ini. Ya. Teman-teman hubungi lalu tanyakan bagaimana cara bermitra. Dan kami pastikan teman-teman dibimbing sampai menghasilkan. Ya. Sekali lagi teman-teman dibimbing sampai menghasilkan. Saya pun sering mengadakan kelas pelatihan offline, ya bagaimana how to start-nya, 8 langkah suksesnya, belajar presentasi online, offline, kemudian jurus-jurus tentang NLP, tentang hypnoselling, ya, tentang banyak hal yang saya bagikan buat teman-teman. Dan besok Minggu saya juga ada di Jakarta untuk coaching teman-teman bagaimana kita bisa menarik sebuah impian, pendekatan dengan bawah sadar dan afirmasi. Jadi teman-teman banyak sekali orang-orang kesulitan mengejar impian karena memang sebenarnya impian harusnya nggak dikejar melainkan ditarik. Nah, ada teknik-teknik tertentu untuk menarik impian. Salah satunya energi diri harus kuat,
kemudian diri pribadi ini terus layak dinilai olehnya untuk mendapatkan impian itu, dan ada teknik afirmasinya sehingga entah bagaimana caranya impian itu tercapai. Dan saya sendiri sudah merasakan manfaat yang begitu besar dari teknik-teknik ini, dan itu akan saya bagikan di hari Minggu besok bagi khusus mitra ya. Kalau yang nggak bermitra itu ada biayanya sekitar 5 juta, tapi bagi teman-teman yang sudah bermitra itu free ya, hanya bayar biaya hotel dan juga untuk makan saja, biaya tempat sorry ya. Nah, ini contoh foto-foto ketika ada MLP ya, keseruan-keseruan MLP. MLP apa? Micro Goal Leadership Program. Nah, jika teman-teman ingin bermitra, saran saya adalah ambil paket terbaik, minimal 3 bro atau 3 bisnis. Kenapa? Karena satu bronya itu kan 2.950.000, dapat 2 gram emas mikro. Kemudian kalau 3 bro kan 8.550.000, dapat 6 gram emas mikro. Nah, 5 gramnya bisa ditukar antam. Kembali sekitar berapa kalau harga emas sekarang? Ya 1 jutaan. Berarti ada berapa? 5 jutaan kembali. Lalu 1 gram mikronya senilai berapa? 1.400.000. Jadi 8.850.000 dikurangi 5 juta, dikurangi 1.400.000, hanya 2.450.000 saja. Sebenarnya teman-teman investasi yang keluar hanya segitu, tapi teman-teman dapat 3 bro, 3 hak bisnis kemitraan yang potensinya setiap bro tadi kan 4,5 juta berat per hari ya, dikali 3. Jadi teman-teman dengan mengambil paket terbaik minimal 3 bro, teman-teman bisa langsung tuker antam 5 gramnya untuk disimpan ya. Kalau 5 tahun yang akan datang bisa jadi sudah balik modal. Misalkan apa ya, teman-teman kalau ambil keputusan untuk bisnis, modal bisnis, yang dikhawatirkan apa? Modal nggak kembali. Nah, teman-teman di sini 5 gramnya simpan saja, 5-10 tahun modal sudah kembali, bahkan profit tanpa ngapa-ngapain. Kalau teman-teman menjalankan bisnisnya, ya teman-teman ada potensi income 4,5 juta per hari dikali 3 bro kalau teman-teman ambil 3 bro. Dan saya ingatkan lagi teman-teman, saya doakan juga banyak di sini yang masa tuanya berjalan-jalan di pantai, bergandengan tangan bersama soulmate tanpa mengkhawatirkan saldo rekening karena sudah punya banyak passive income. Namun semua itu tergantung dari keputusan kecil saat ini. Keputusan kecil, hal-hal kecil yang menjadi kebiasaan teman-teman, menjadi habit, atomic habit. Jadi kehidupan kita saat ini adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan kita masa lalu, dan besok kita akan jadi seperti apa tergantung dari kebiasaan-kebiasaan kecil saat ini. Dan ketika Anda memulai mengambil keputusan malam ini, ada potensi perubahan hasil di masa yang akan datang. Seperti juga nasihat Bapak investor dunia, Warren Buffett, jika Anda menemukan cara untuk menghasilkan uang ketika Anda tidur, Anda akan bekerja hingga Anda mati. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang ketika Anda tidur, artinya tidur merem, saldo rekening nggak nambah, berarti siap-siap kerja seumur hidup, kerja sampai mati. Jadi tadi bisnis percepatan tadi, teman-teman sumber income saat ini coba dicek, apakah sudah ada yang berupa passive income, tanpa kita terjun terus-menerus, ada income yang masuk. Passive income contohnya punya kos-kosan, punya kontrakan, gitu. Tapi kan modalnya besar. Nah, kalau di micro goal dengan kerja tim, teman-teman hanya sekitar 2.950.000, kalau 3 bro nggak nyampe 10 juta, bisa punya potensi passive income yang besar. Kalau 1 bro 100 jutaan per bulan, 3 bro ya 300 jutaan per bulan. Kira-kira cukup nggak buat di usia 80 tahun nanti, jalan-jalan di pantai bersama pasangan, bergandengan tangan, hidup sehat, bahagia, dan berlimpah rezeki. Saya doakan teman-teman semuanya yang malam ini hadir, mendapatkan jalan untuk menuju ke sana. Salah satunya bisa juga dengan micro goal. Dan sebagai penutup, sebelum saya buka tanya jawab, saya ingin sedikit share cerita tentang kisah seorang petinju. Jadi ini ada 2 petinju yang mau bertanding. Petinju pertama, dia sudah pesimis. Sudahlah, saya nggak mau bertanding. Saya pasti kalah. Nggak mau saya bertanding. Nanti Bapak blur saya pasti kalah. Petinju pertama. Petinju kedua, nggak tahu kalah atau menang, saya penting bertanding dulu. Diambil keputusan untuk bertanding dulu.
Nah, petinju pertama ini teman-teman sudah 100% dia kalah. Ya, 100% dia kalah dan kehidupannya sama saja. Namun, petinju yang kedua itu ada 50% potensi kalah. Namun, ada juga 50% potensi menang. Jadi, teman-teman, kehidupan kita akan seperti apa di masa akan datang, tinggal teman-teman ingin jadi petinju pertama atau petinju kedua. Ya, dan saya saat ini, kenapa di sini? Karena saya ambil keputusan petinju yang kedua. Saat Bosman Mardiku presentasi pertama kali di Jogja, saya langsung bilang, saya ambil keputusan. Nggak tahu menang atau kalah, saya ambil keputusan. Dan saat ini bisa dibilang lebih dari 50% saya sudah menang, walaupun belum 100%, namun posisi saya sudah di posisi yang menang. Dan saya doakan teman-teman malam ini mendapatkan inspirasi, mendapatkan ide-ide baru, informasi baru, mendapatkan keputusan baru untuk merubah kehidupan yang akan datang, pensiun dengan bahagia, sehat, dan berlimpah rezeki. Dari saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom chat. Teman-teman boleh menanyakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, ada yang mau bertanya atau sangat cukup jelas ya? Jadi beberapa kali presentasi tidak ada yang bertanya karena memang sudah sangat jelas sekali. Rata-rata tidak sabar lagi untuk bermitra. Jadi saya tunggu di grup mentoring teman-teman yang memutuskan malam ini bergabung. Ya, Kak Hadia, mau daftar di mana Mas? Silahkan menghubungi yang memberikan informasi Zoom. Tadi Kak Hadia dapat informasi link Zoom dari mana? Ya, Kak Hadia ini dapat informasi Zoom dari mana? Kalau boleh tahu. Dari grup MBP. Oke, di grup apa grupnya? Yang memberikan siapa? Dari grup berarti ada yang nge-share kan? Nah, itu diklik aja lalu dijapri. Ya, yang nge-share siapa, diklik aja lalu dijapri. Halo Kak, saya mau bermitra dengan Microgold, mau dibantu cara daftarnya, gitu ya. Nanti pasti akan dipandu sampai menjadi mitra dan kita ketemu di grup mentoring atau di member area. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Tadi kita mulai jam 8, ya, jam 9, kurang lebih 1 jam memang selesai. Kalau punya perhiasan gelang, kalung, dan lain-lain, apakah sebaiknya dijual ganti Microgold? Ini ada Kak Umi. Silahkan, jadi kalau punya perhiasan gelang kalung itu kan saat ini tidak bisa untuk berbisnis ya. Enaknya Microgold itu teman-teman punya stok emas dan punya bisnis emas. Teman-teman bisa punya toko emas yang bisa jalan-jalan, artinya diri Anda sendiri, karena emasnya emas kecil-kecil. Atau teman-teman bisa punya toko emas online tanpa harus punya rukonya. Kalau punya perhiasan gelang kalung, bedanya adalah tidak bisa untuk berbisnis. Ya, teman-teman ngajak tetangganya satu RT beli kalung emas atau beli antam di toko emas, misalkan toko Bagong gitu ya. Paling sampai sana sama pemiliknya cuma dikasih ucapan terima kasih. Tapi kalau bermitra dengan Microgold, teman-teman mereferensi orang untuk beli emas di Microgold atau jadi mitra Microgold, teman-teman dapat bonus referral. Dan ketika timnya besar, dapat passive income 4,5 juta per hari. Ya. Itu ya, Kak Umi ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada Kak siapa nih? Alfitriani. Bagaimana jika bertemu dengan calmit, ya? Bukan camer ya, calmit, calon mitra yang membandingkan emas perhiasan, banyak yang masih awam dengan emas ukuran mini. Tidak apa-apa, katakan emas perhiasan itu bagus. Tadi juga saya sampaikan bahwa emas perhiasan sayangnya belum bisa untuk berbisnis. Kalau emas mini ini, Anda punya hak bisnis kemitraan, bisnis barang siapa? Barang Bosman Mardiku. Dan bisa punya potensi passive income. Itu masa tua, pensiun, bahagia, sehat, dan berlimpah rezeki. Dari Kak Andi, salam kenal Mas Bunga, kapan-kapan ketemu langsung, siap. Yang penting jangan sampai lupa menghubungi yang mengundang malam ini ya, jadi nanti kabari saya.
Mas Bimo, saya sudah bermitra lewat yang mengundang saya. Gitu ya. Habis itu kita kopdar boleh. Ya. Kak Omi sama-sama, terima kasih juga jawabannya. Oke, terima kasih pertanyaannya juga. Ada yang lain, teman-teman? Jam 9 tepat. Dan kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya cukupkan. Teman-teman, jika masih ingin bertanya, bisa bertanya ke yang mengundang malam ini siapa. Dia langsung dijabri saja, pengen nanya apa, nanti pasti dibantu. Itu ya teman-teman ya, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menangkap peluang baik ini. Dan oke, Kak Samud, Raisen, apakah mau bertanya lewat apa namanya suara? Kak Samud, enggak ya? Oke, satu pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Potensi passive income-nya itu ada batasan atau tidak? Ada batasannya. Itu satu bro, untuk bonus yang keseimbangan salesnya adalah 4,5 juta per hari. Ada batasannya. Oke, Kak Samud, ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak jadi lagi. Oke, saya kira cukup ya teman-teman ya. Jadi potensi passive income dibatasi supaya perusahaan tidak jebol, tidak overpay, supaya aman jangka panjang. Karena kalau sistem kalau sistem-sistem yang tidak dibatasi, yang angkanya tidak realistis, itu biasanya ya jebol gitu ya. Saya mau bertanya. Oke, silahkan Kak Nurli. 5 menit lagi, sekitar 3 menit lagi ya. Ada pertanyaan, silahkan. Bisa nggak open mic? Oke, Kak Nurli. Sebentar. Saya, ini ya. Oke, silahkan diklik open mic-nya. Oke, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk semua. Saya kan pendatang baru nih, diundang oleh Ibu Uzaima. Kami satu profesi sebagai guru. Jadi kan saya belum nih kalau dari lihat apa namanya dari yang Coach kasih tadi apa namanya presentasinya seperti mengarah ke MLM gitu ya. Cuman katanya Bu Zainul sih bukan MLM tapi sebutin juga gitu kan. Cuman kan kita gini nih, andai kata kita ada pembeli nih gitu kan. Sementara kita belum mendapat gitu kan sebagai agent atau sebagai apalah di situ kan di Microsoft ini kan. Saya udah lama sih mendengarkan dari bareng Bos Man ini kan ya luar biasa gitu perjuangannya kan. Juga kita ingin mengikuti jejaknya juga gitu. Sampai kira-kira kalau kita itu kan harus mendaftar dulu ya, tapi dengan harga jumlah nominal yang segitu luar biasa juga sih kalau bagi guru nih ya, kalau guru honor si gaji kan bisa diukur lah kan gitu Coach. Katanya ada sih yang tidak menggunakan apa namanya maafnya cuan tuh Coach ya, tapi kita bisa menjual produk itu sampai 200 atau 300 pitch, kita udah bisa dapat ini gitu. Apakah seperti itu benerannya? Lantas bagaimana cara kita untuk apanya gitu kan? Legalitas kita sebagai apa namanya penjual tadi gitu sih Coach. Oke. Jadi kalau mau apa namanya pengen menjualkan dulu, silahkan menghubungi yang mengundang. Jadi karena yang mengundang itu kan juga punya stok emas. Bu, boleh nggak punya ibu saya jualkan? Kalau nanti sudah senilai 2.950.000 atau tadi yang dikatakan 300 piece, saya daftar jadi mitra. Ya, selama yang mengundang mengizinkan dan membolehkan, tidak apa-apa. Karena kalau secara sistem itu memang harus mendaftar dulu, gitu ya. Dan saya juga pernah di posisi yang sama, Pak. Saya pernah di posisi yang sama ketika saya ingin mendaftar sebuah bisnis, justru malah kondisi saya sedang minus. Gitu ya. Namun yang terpenting tadi, di awal sebelum Zoom, saya sempat memutarkan video Bosman tentang self-talk. Ya. Hati-hati dengan self-talk. Artinya saat ini bisa jadi modalnya belum ada. Tapi coba Bapak self-talk kan selama 30 hari ke depan, bahwa
saya bisa bermitra dengan Bosman Mardigu, saya disediakan modalnya oleh sang sumber rezeki. Ya. Karena saya sendiri pun sering melakukan itu, ya, self-talk, kemudian afirmasi, itu nanti akan ada cara-cara unik, cara-cara ajaib supaya Bapak bisa bermitra menjadi bagian dari microgoal gitu ya. Jadi dua hal tetap dilakukan, yang penting karena prinsip kehidupan itu untuk mengubah kehidupan ya, apapun keadaan saat ini, yang terpenting adalah apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan tentang kehidupan yang ingin kamu jalani. Ya, artinya nggak peduli kehidupan sekarang, tetapi prasangkakan, karena Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau saat ini belum ada, anggap saja, prasangkakan, afirmasikan, modal itu sudah ada. Itu ya Pak ya. Jadi kalau mau kesempatan seperti itu bisa sampaikan ke yang mengundang. Yang penting sama-sama saling membantu, dan saya yakin itu juga bisa. Yang penting kesepakatannya dengan yang mengundang ya. Kalau dengan manajemen atau dengan microgoal itu sudah ada sistem kemitraan yang secara sistem yang benar gitu. Itu Pak. Terus Terima tadi kasih. gini, Coach. Ya, gimana? Iya, tadi gini, Coach. Dari awal tadi kan saya ngikutin kan kata Coach kalau memang daftar sekarang tuh dapat 2 gram emas gitu kan. Nah, pendaftarannya itu berarti clean finansial juga, Coach ya? Gimana pendaftarannya? Tadi kan dari awal kalau ada yang mendaftar sekarang kan dapat 2 gram emas. Iya. Dari Sultan yang ngasih gitu kan. Nah, itu caranya gimana? Gitu sih. Kalau yang 2 gram emas tadi. itu dari microgoal. Kalau yang daftar dapat emas gratis dari saya, itu nanti dapat kartu nama yang ada emasnya. Itu yang daftar kelas RTB dan ketemu saya di Jakarta. Nanti saat ketemu di Jakarta, ingatkan saya, Mas Bimo, saya mau emasnya. Walaupun teman-teman nggak daftar lewat saya, daftar lewat siapapun. Kalau ketemu di Jakarta, saya senang punya saudara baru, punya sahabat baru, punya teman-teman baru yang luar biasa. Teman-teman boleh ketemu saya untuk minta gratis emasnya, yang kartu nama ada emasnya gitu. Oke, cukup Coach. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Kak Samut itu menanyakan tentang kalau keperluan darurat itu bisa di buyback dengan mitra ya. Karena microgoal ini komunitasnya belum besar, jadi kalau dijual di toko emas yang lainnya harganya ya kita sama-sama tahu lah, di toko lokal aja, toko lokal A, belinya di toko lokal A, dijual di toko lokal B, harganya pasti jatuh. Gitu. Apalagi microgoal yang komunitasnya belum besar, karena ini memang masih baru. Tapi supaya harga nggak terlalu jatuh, bisa di buyback dengan sesama mitra. Oke, dari Kak siapa nih? Bedanya dinaran dengan microgoal, karena ini kan produk bisnisnya Bosman. Ya, jadi dinaran, microgoal ini adiknya dinaran. Kalau microgoal ini emas digital, kalau microgoal ini ada fisiknya. Kalau dinaran itu bonus referralnya kecil, kalau microgoal bonus referralnya besar dan ada bonus passive income-nya. Jadi teman-teman nabung di dinaran itu juga bisa mengajak orang untuk nabung di dinaran juga. Tapi bonusnya tidak sebesar di microgoal. Ada lagi? Oke, tidak ada. Saya cukupkan ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan yang mudah, dan sampai ketemu di minggu depan karena seminggu sekali saya mengadakan Zoom untuk membantu teman-teman yang sudah bermitra supaya apa? Ketika teman-teman belum bisa menjelaskan sendiri, saya yang presentasi dan Anda yang cuan. Dan saya doakan melalui malam ini teman-teman dapat pencerahan, dapat inspirasi, dapat ilmu baru, dapat keputusan baru apapun itu yang bisa membawa teman-teman untuk hidup di masa tua nanti, bahkan nggak harus nunggu tua ya. Dalam waktu dekat ini bisa sehat, bahagia, dan berlimpah rezeki. Dan sampai ketemu di Zoom minggu depan dengan saya Bimo Digipreneur. Selamat malam.